Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yoga Pertama. Hari ini kita akan berbincang-bincang atau diskusi secara singkat terkait suatu penyakit yang sangat-sangat marak di musim penghujan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, yaitu adalah penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Nah, kalau kita membahas DBD, yang akan terjelas pertama di pikiran Bapak dan Ibu, apa itu DBD? Jadi DBD atau kita panjangannya dari demam berdarah dengue merupakan suatu infeksi, suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Virusnya virus apa sih, Dok? Virusnya adalah virus dengue. Jadi kalau kita bahas suatu virus yang namanya virus dengue, nanti ada 4 macam variannya. Itu untuk di Asia, terutama di Indonesia, yang paling banyak adalah varian yang kedua, Bu. Nah, kemudian kita akan membahas juga dari mana virus dengue itu bisa tertular ke manusia. Cara penularannya adalah melalui nyamuk. Tapi apakah semua nyamuk bisa menularkan? Belum tentu. Yang bisa menularkan hanyalah nyamuk Aedes aegypti. Perbedaannya cukup signifikan, Bu. Yang bisa dilihat adalah dari nyamuknya. Nyamuknya yang Aedes aegypti mempunyai ciri khas, yaitu adanya bintik-bintik putih pada bagian badan dan juga kaki-kakinya. Kemudian kalau kita membahas DBD juga, kita akan bertanya-tanya bagaimana ciri-ciri dari penyakit tersebut. Kita breakdown terlebih dahulu. Demam berdarah dengue. Demam berdarah, ada demam dan ada berdarah. Nanti pasti ciri utamanya adalah ada demam yang tinggi yang sifatnya adalah naik turun dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Kemudian berdarah. Yang dimaksud berdarah ini berarti adanya perdarahan, Bapak Ibu. Perdarahan itu seperti apa sih, Dok? Nah, perdarahannya itu macam-macam. Pertama, dari perdarahan di bagian kulit terlebih dahulu yang paling gampang terlihat. Itu ada bintik-bintik kemerahan pada bagian kulit. Kemudian yang kedua dari bagian mata, ada mungkin bisa terjadi perdarahan pada bagian mata. Yang ketiga dari perdarahan di oral atau di mukosa mulut, seperti adanya perdarahan di gusi-gusi. Kemudian ada juga bisa perdarahan dari organ dalam, misalkan bisa ada muntah darah ataupun BAB berdarah. Kemudian apakah hanya itu saja? Ternyata ada gejala-gejala lain yang cukup signifikan dan cukup bermakna, seperti contohnya adanya nyeri pada bagian belakang bola mata, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi dan sebagainya. Kemudian kalau kita membahas juga DBD, kita harus bisa membedakan Bapak Ibu. Ada beberapa fase dari penyakit DBD itu. Yang pertama, ada fase awal. Yang kedua, ada fase pertengahan atau fase kritisnya Ibu di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Kemudian ada fase akhir atau fase penyembuhan. Yang harus Bapak Ibu khawatirkan dan menjadi sorotan kita adalah di fase kritis, fase pertengahan. Karena di fase pertengahan ini akan terjadi begitu banyak mekanisme sehingga bisa menyebabkan perdarahan yang masif atau besar. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu melihat ataupun ada terjadi DBD yang sudah sampai parah perdarahannya, itu bisa masuk ke kategori shock, Bu. Shock itu apabila ada tanda-tanda berupa kaki dan tangannya itu dingin, kemudian kulitnya lebih lembab, kemudian bisa kesadarannya menjadi gelisah, ada penurunan kesadaran atau sebaliknya adanya perubahan kesadaran ataupun tingkah laku menjadi lebih agresif terutama saat anak-anak remaja. Nah itu sudah menjadi concern kita untuk apabila pasien sudah masuk ke shock itu sudah sangat-sangat kritis. Kemudian kita juga akan bertanya-tanya bagaimana sih cara kita apabila anak kita atau saudara kita atau warga di lingkungan kita ini terkena DBD, kita harus nolongnya gimana? Nah, gampangnya begini Bapak Ibu, kalau ada anak atau saudara atau warga yang terkena DBD, yang pertama jangan panik. Yang kedua, berikan air yang cukup, minum yang cukup, sekitar 6 gelas sehari ataupun sekali makan, itu jangan sampai dehidrasi. Kemudian yang ketiga, berikan obat penurun panas terlebih dahulu. Yang kelima, itu adalah ke puskesmas terdekat untuk dicek oleh dokter umum yang di puskesmas. Apakah benar ini DBD atau bukan, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Ternyata kalau memang ini adalah DBD, nanti akan dikriteriakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini masuk kriteria bagaimana, derajat berapa. Kalau misalkan derajatnya sudah cukup parah atau di pertengahan, maka bisa lakukan perujukan ke rumah sakit untuk dirawat inap. Nah, nanti dirawat inap bisa ditangani oleh dokter spesialis anak untuk anak ataupun untuk orang dewasa bisa masuk ke spesialis penyakit dalam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
kita juga kalau membahas terkait penanggulangan, kita harus membahas terkait faktor-faktor lainnya, misalkan penyebabnya, faktor nyamuknya, yang kedua faktor manusianya, yang ketiga faktor lingkungannya. Kita harus membahas berdasarkan masing-masing faktor dulu. Kalau faktor dari faktor nyamuknya, kita bisa menanggulanginya dengan cara 4M. 4M plus itu adalah program dari Kementerian Kesehatan. Apa aja sih 4M plus itu? Yang pertama, kita harus menguras, yang kedua menutup, mendaur ulang, kemudian jadi kita bisa membersihkan, kita bisa membahas yang lainnya seperti itu ada, itu banyak di puskesmas dan itu bisa searching juga di Google. Kemudian dari faktor manusianya, kita harus apain sih dok faktor manusianya? Faktor manusianya kita bisa seperti sosialisasi terkait apa itu DBD, kemudian kita bisa memberikan suatu penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kita bisa melakukan pemakaian kelambu pada anak kita, atau misalkan bapak ibu ada yang bekerja di tempat taman-taman yang cukup gelap, kita bisa menyarankan menggunakan lotion anti nyamuk seperti itu. Nah, dari lingkungan kita bisa berupa kerja bakti bersama yang bisa dilakukan setiap hari minggu oleh bapak-bapak, atau bisa juga kita menanam tanaman anti nyamuk. Kemudian bisa juga seperti memelihara predator alami seperti ikan-ikanan seperti ikan gapi, ikan mas, ikan cupang, ikan gabius dan sebagainya. Kalau tanamannya tadi tanamannya seperti tanaman zulia, tanaman serai, tanaman selasi, tanaman rosemary, congkak dan sebagainya. Nah kemudian yang kita menjadi concern juga adalah bagaimana setelah penyembuhan atau berapa lama sih penyembuhan untuk pasien DBD. Untuk penyembuhan pasien DBD itu tergantung dari setiap derajatnya. Tapi kalau dia semakin parah derajatnya atau sudah sampai shock, DBD yang shock, maka untuk awal inap atau masa penyembuhan itu pasti cukup lama, misalnya dari seminggu ataupun lebih seperti itu. Nah, mungkin sampai sekarang aja itu untuk penderita DBD saja itu udah lebih dari 13.500 setiap tahunnya, dan untuk jumlah kematiannya pun udah cukup tinggi. Jadi kita itu harus sangat membasmi dari nyamuk-nyamuk tersebut. Nah, pasti ibu bapak tahu nyamuk itu berkembang biak itu di tempat yang tergenang airnya, bisa di kolam, bisa di pas bunga, bisa di penampungan air dispenser, di kulkas, ataupun seperti di tongkang dan sebagainya. Dan itu harus kita basmi, kita harus mengurasnya dan pakai sebagainya seperti itu bapak ibu. Nah, kira-kira dari bapak ibu ada yang ingin bertanya nggak? Dok, mau tanya dong, kalau misalnya ya di sekitar kita, saudara atau anak kita ada yang mengalami DBD nih, bagaimana sih alur pelaporannya dan kalau kita mau minta fogging, gimana ya caranya ya dok ya? Oke, terima kasih Bu. Pertanyaannya ini suatu pertanyaan yang penting juga dan harus diketahui. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga ataupun masyarakat lingkungan kita yang terkena DBD, itu wajib keluarga yang merupakan penderita DBD itu harus melaporkan ke bagian perangkat desanya, baik itu RT, RW, seperti itu. Nanti mereka akan melaporkan ke atas, yaitu ke kelurahan dan puskesmas. Dari kita akan membahas dari segi medisnya atau puskesmasnya. Nanti puskesmas akan melakukan penyelidikan epidemiologi, mereka akan memeriksa di lingkungan tersebut adakah penderita DBD lainnya atau tidak, ataukah ada penderita atau pasien yang sedang sakit demam naik turun yang tidak turun-turun atau udah lama selama 1 minggu lebih, itu nanti akan diselidiki. Kemudian jika memang ada, maka nanti akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kulit, pemeriksaan uji tunik, ternyata hasilnya positif. Nah, apabila hasilnya positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan lain, yaitu adalah pemeriksaan tempat penampungan air. Kita cek tempat penampungan airnya apakah ada di titik, apa tidak. Misalkan ada di titik, nah hasil dari penyelidikan epidemiologinya bersifat positif. Dari hasil form tersebut nanti akan dikirim ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan nanti baru akan dilakukan fogging seperti itu. Oke, itu aja ya Bapak Ibu yang bisa kita sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.